Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan menyaksikan amal kalian. Amal kalian disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasulnya, baginda Muhammad SAW, dan oleh orang-orang yang beriman disodorkan. Amal kita ini dilihat live. Kalau udah seperti itu, maka kita akan duduk dengan ta'zim. Kita duduk dengan menyadari, saya tidak sendiri di sini. Kita duduk dengan kesadaran bahwasannya saya lagi disaksikan. Al-ihsan, ihsan adalah anta abudullaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Al-ihsan anta abudullah ka'annaka tarah. Yang namanya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah dengan kesadaran engkau seakan-akan sedang menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tara, kalau kamu tidak mampu punya kesadaran yang semacam itu, fa innahu yarak, maka sadarilah bahwasanya Allah Ta'ala melihatmu. Kalau kita enggak mampu dalam kesadaran Allah Ta'ala melihat kita, maka usahalah dalam kesadaran kita dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak mampu punya kesadaran dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, maka beradalah dalam kesadaran di mana kita dilihat oleh para sahabat, oleh orang-orang yang mulia, oleh para aulia, orang-orang yang beriman. Kalau toh itu enggak mampu, jadilah orang yang dalam kesadaran dilihat oleh para malaikat. Kalau memang enggak mampu, jadilah orang yang punya kesadaran dilihat oleh malaikat yang khusus hadir di majelis. Kalau enggak mampu, sadarlah malaikat kanan dan kiri melihat kita. Enggak mampu, repot yang semacam ini. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Ini saatnya kita bersenang-senang dengan bersolawat. Berbahagia hati dengan bersolawat. Saatnya kita duduk menceritakan tentang kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Kalau antum itu pecinta sepak bola, nggak kenal orang aja diajak ngobrol sepak bola. Betul atau betul? Ya, nggak kenal orang. Kita lagi suka sama tempat makan, nggak kenal orang, semua kita kasih tahu, makan di situ enak, menunya ajib. Nah, kalau kita cinta Nabi Muhammad SAW, nggak usah tanya orang itu kira-kira tertarik atau nggak tertarik. Tugas kita membuat orang tertarik. Karena yang mau kita sampaikan adalah manusia yang paling menarik. Makhluk yang paling indah. Yang paling indah tafarrud. Nggak ada yang menyamai. Keindahan yang sendiri. Keindahan yang unik. Keindahan yang tidak ada keindahan semacam itu lagi. Yaitu keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita ceritakan cerita yang terindah. Yang akan kita beritakan berita yang terbaik. Yang akan kita omongkan omongan yang paling manis. Maka sebetulnya mudah membuat orang itu menjadi senang dengan Nabi Muhammad SAW. Beda kalau yang orang mau cerita yang enggak enak, orang enggak mau dengar ya. Tapi kita mau cerita yang terindah, yaitu kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya ini seandainya loh ya, seandainya. Ini di Kota Darim, seandainya saja di Kota Darim, Habib Umar bin Hafid dan para ulama, kemudian di Kota Sewon, para ulama, di Madinah Al-Munawwarah, Habib Zain bin Sumait dan para ulama. Kemudian di Mekah Al-Mukarramah, Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan para ulama. Seandainya beliau-beliau ini di depan layar monitor yang sangat besar lagi menyaksikan tayangan ini. Kemudian antum dikasih tahu, ini live. Disaksikan oleh fulan, disaksikan oleh Habib fulan, Syekh fulan, Kiai fulan, ulama fulan, Tuan Guru fulan. Semua lagi lihat antum malam hari ini. Dan kemudian Nabawi TV infokan, kami akan shoot wajah satu persatu yang hadir ini. Ini akan kelihatan fulan dan fulan dan fulan. Pertanyaan saya, akankah ada yang tidur di majelis ini?
Pertanyaan saya, adakah yang akan melamun di majelis ini? Pertanyaan saya, adakah yang akan merasa sepi dan sunyi di majelis ini? Pertanyaan saya, apakah ada yang merasa ini hal yang biasa? Saya yakin masing-masing akan langsung memamerkan wajahnya. Biar saya dilihat indah oleh Habib Umar. Biar Habib Umar tuh tahu ini saya. Habib Zain Basmin biar tahu. Syekh Fulan biar tahu. Kiai Fulan biar tahu. Semua akan pasang wajahnya. Pengen disaksikan nanti indah. Disaksikan itu dilihat enak dan menyenangkan. Sebagaimana live streaming itu saat ini terjadi dan bisa seperti itu, sesungguhnya live streaming ukhrawi saat ini majelis kita dilihat oleh para aulia wassalihin, dilihat oleh para anbiya wal mursalin, dilihat oleh para malaikatul muqarrabin, dilihat oleh arwah orang-orang yang mulia, dan satu demi satu dilihat. Kalau sampai dilihat dalam keadaan melamun, ya khusratah, sungguh merugi kita kalau semacam itu. Kalau kita dilihat dalam keadaan bersemangat, ini hadir di majelis, disaksikan oleh para malaikat hak, malaikat itu hadir di majelis. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan menyaksikan amal kalian. Amal kalian disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasulnya, baginda Muhammad SAW, dan oleh orang-orang yang beriman disodorkan. Amal kita ini dilihat live. Kalau udah seperti itu, maka kita akan duduk dengan ta'zim. Kita duduk dengan menyadari, saya tidak sendiri di sini. Kita duduk dengan kesadaran bahwasannya saya lagi disaksikan. Al-ihsan, ihsan adalah anta abudullaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Al-ihsan anta abudullaha ka'annaka tarah. Yang namanya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah dengan kesadaran engkau seakan-akan sedang menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tidak mampu punya kesadaran yang semacam itu, fa innahu yarak, maka sadarilah bahwasanya Allah Ta'ala melihatmu. Kalau kita enggak mampu dalam kesadaran Allah Ta'ala melihat kita, maka usahalah dalam kesadaran kita dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak mampu punya kesadaran dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, maka beradalah dalam kesadaran di mana kita dilihat oleh para sahabat, oleh orang-orang yang mulia, oleh para aulia, orang-orang yang beriman. Kalau toh itu enggak mampu, jadilah orang yang dalam kesadaran dilihat oleh para malaikat. Kalau memang enggak mampu, jadilah orang yang punya kesadaran dilihat oleh malaikat yang khusus hadir di majelis. Kalau enggak mampu, sadarlah malaikat kanan dan kiri melihat kita. Enggak mampu, repot yang semacam ini. Harus latihan terus, menghadirkan hati. Karena kalau wadahnya itu enggak siap, ya enggak akan diberi sesuatu. Al-madad fil mashhad. Seseorang akan mendapatkan karunia seperti bagaimana dia memandang dengan penuh penghargaan. Kalau dia enggak menghargai sesuatu, maka dia tidak akan dihargai dan tidak mendapatkan sesuatu. Anehnya kita ini, kalau hadir di satu majelis tanpa ada orang-orang yang mulia, kita langsung sikap kita, Masya Allah. Khusyuknya luar biasa. Tapi kalau yang hadir orang-orang yang biasa, kita pun rasanya, ini majelis biasa-biasa saja. Itulah kesombongan. Karena kita udah pandai ngukur orang. Orang itu orang biasa, bukan orang luar biasa. Sementara malaikat itu pasti hadir di setiap majelis. Sampai di sini paham? Apa yang paham? Jadi jangan kecilkan nih. Ya, majelis itu sebagaimana kita duduk berdua didengar live streaming ini, kalau live duduk berdua bisa didengar sampai jutaan viewer, betul ya? Nah, sama. Kita kalau duduk berdua, bertiga, berlima, bersepuluh, berseratus, berseribu, itu bisa didengar oleh miliaran malaikat. Bisa didengar oleh tak terhingga orang-orang soleh yang punya telinga,
yang Allah katakan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, di mana Allah mewahyukan dalam hadits qudsi, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih. Maka aku akan menjadi telinga yang dengan itu dia mendengar. Ada orang-orang soleh itu yang di ujung barat, di ujung timur, di ujung selatan, di ujung utara. Kita nggak ngerti berada di mana, tapi yang kita bicarakan didengar oleh para aulia wassolihin. Karena itu jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa sepi. Apalagi di majelis yang situ dibacakan Maulid Simtud Duror. Kalau di majelis yang dibacakan Maulid Simtud Duror, saat kita membaca bukan kita yang membaca, itu hurufnya yang berbicara. Kita cuma jadi wakil. Sebagaimana ketika Al-Quran dibacakan, bukan kita yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang bersuara, lisan kita yang dipakai, lisan kita menjadi mulia karena menjadi alat yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Maka ketika Simtud Duror kita baca, saat itu yang berbicara adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tapi menggunakan lisan kita. Ketika Habib Ali berbicara, maka yang dahulu mendengar Habib Ali, saat ini pun mendengar Habib Ali. Ya seperti itu masyhadnya. Cara pandangnya seperti itu. Nah kalau udah seperti itu, cara pandangnya baru kita bicara yang lain. Ya kita bicara yang berikutnya. Syarat untuk dapat ilmu. Ini kan kita di sini mau dapat ilmu ya. Syarat mau dapat ilmu itu harus sadar nggak punya ilmu. Syarat itu. Jadi kalau kita datang kepada seseorang, kita dengan kesadaran saya sudah punya ilmu, dijamin tidak akan dapat tambahan ilmu. Kenapa? Karena dia sudah menutup diri. Saya sudah punya ilmu, saya udah tahu, saya udah ngerti. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, saya ciptakan bumi dan saya ciptakan manusia yang akan tinggal di bumi, menjadi khalifah di muka bumi. Malaikat saat itu kan bertanya, kenapa ya Allah kok diciptakan manusia lagi? Nanti buat kerusakan lagi di muka bumi. Seperti makhluk-makhluk sebelum manusia. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, kalian tidak mengerti. Ya kalian tidak mengerti, maka Allah pun menjawab dengan fi'il, dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Allah keluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, kemudian para malaikat yang elit, kelompok elit malaikat, bukan malaikat yang junior, tapi malaikat yang senior-senior dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah persiapkan beberapa benda. Allah siapkan beberapa benda. Disitulah para malaikat kemudian diminta untuk menyebutkan, semuanya mengatakan tidak tahu. Tidak tahu. Maka saat itulah Allah perintahkan Nabi Adam alaihissalam sebutkan nama benda-benda itu. Nabi Adam pun diajari sama Allah Ta'ala. Wa'allama. Dan Allah mengajarkan kepada Adam. Al-asma' kullaha. Semua nama. Dengan santai Nabi Adam menyebutkan, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Padahal Nabi Adam baru diciptakan. Belum dapat pendidikan sekian tahun, enggak ada. Enggak ada malaikat yang ngajari, enggak ada. Malaikat sudah hidup sebelum Nabi Adam alaihissalam. Elit, udah keliling jannah. Keliling mana-mana. Pengetahuannya sangat luas. Tapi saat itu malaikat mengatakan tidak tahu, tidak bisa jawab. Allah suruh Nabi Adam sebutkan, malaikat kemudian bersujud pada Nabi Adam alaihissalam, tanda penghormatan, tanda pemuliaan, mengagungkan hamba Allah yang punya ilmu, seraya berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana. Jadi syaratnya mau dapat tambahan ilmu apa? La ilma lana. Kami enggak punya ilmu. Kalau misalnya nih contoh, Habib Muhammad tadi membacakan syairnya seorang wanita. Syair itu ada dalam kitab Asy-Syifa karya Qadhi Iyad. Betul Habib? Ya, di situ ada tuh dalam kitab Asy-Syifa karya Qadhi Al-Iyad itu ada syair tersebut. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab mendengar nangis. Kalau antum pernah dengar syair tadi, pernah tahu cerita itu, terus lihat Habib Muhammad ceramah dan mengatakan, udah tahu saya.
cerita ini sudah populer. Saya udah pernah dengar. Selesai, nggak akan dapat ilmu. Kenapa? Karena nggak mau dapat tambahan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu ya 30 juz, nggak nambah, nggak kurang satu huruf. Kita disuruh baca, suruh mendengarkan. Dengarkan, fastami'u lahu. Dengarkan. Wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kita diam dan dengarkan dengan baik, kita dapat rahmat. Nanti walaupun kita udah tahu ayatnya ini, tafsirnya ini, Allah tiba-tiba kasih tambahan pengetahuan yang kita belum mengerti. Iya, yang kita belum ngerti. Seperti kisah tadi, kalau kita dengarkan, dengan walaupun kita udah tahu ceritanya, tapi kita ngomong, ya Allah la ilma lana, saya enggak punya ilmu, ya Allah, tolong beri saya tambahan ilmu dari kisah tersebut. Nanti Allah akan kasih. Tapi kalau kita bilangnya, udah ngerti biasa, udah sering tuh disampaikan sama ustadz yang satu, ustadz yang lain. Oh ChatGPT lebih ngerti itu. Oh Gemini udah lebih paham. Oh saya udah ambil itu dari AI. Oh kisahnya masyhur di YouTube banyak. Oh, udah paham. Paling ujung-ujungnya begitu. Enggak akan dapat tambahan ilmu. Karena tambahan ilmu itu akan kita dapatkan kalau kita dalam hati ngomong sama Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, kalau belum bisa begitu, enggak akan dapat tambahan ilmu. Kenapa? Karena kita sudah sombong di majelis ilmu. Kita merasa udah ngerti, udah paham, udah tahu. Tapi sikapnya thalibul ilm bagaimana orang yang cari ilmu? Datang ke siapapun dalam kondisi, saya enggak punya apa-apa, saya enggak bisa apa-apa. Dan itulah yang dilakukan oleh para kiai, dilakukan para guru, dilakukan para habaib. Kalau kita baca manakibnya, punya 1000 guru, punya 900 guru, punya 800 guru. Bagaimana bisa mengambil dari sekian banyak guru yang ilmunya itu kalau dibilang sama kitabnya. Tapi bisa ngambil dapat tambahan ilmu yang banyak dari guru-guru yang lain. Kenapa? Setiap kali datang sama guru yang ngomong, saya nggak bisa apa-apa. Zaman sekarang minta jawaban, sudah dijawab, masih ngomentari jawaban gurunya. Kok gitu ya jawabannya ya? Cuman sebegitu, nggak ada jawaban yang lain. Kok saya kurang cocok ya? Kok saya kurang cocok. Kok rasanya nggak masuk akal ya? Rasanya nggak masuk akal. Ini namanya mau belajar, apa memang datang sudah punya ilmu. Kalau orang nggak mau dapat ilmu, ya begitu sikapnya. Tapi yang mau dapat ilmu, dia mengenolkan dirinya. Saya nggak punya apa-apa. Itu syaratnya. Ikhwani rahimakumullah, saya mau sampaikan satu hadis yang saya udah berkali-kali dengar, berkali-kali baca, dan antum juga sama. Tapi yuk kita minta ilmu sama Allah. Ya Allah beri saya tambahan ilmu. Biar kita dapat ilmu yang fresh, ya, ilmu yang baru, ilmu yang segar. Tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Anas bin Malik anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ati faqala mata sa'ah qala wa madza a'dadta laha qala la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam faqala anta ma'a man ahbabta qala Anasun fama farihna bi syai'in farahna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta qala Anasun fa ana uhibbullah wa uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna mahum bi hubbi iyahum wa in lam a'mal bi mithli a'malihim. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Ini tadi salah satu matan di Sahih Bukhari. Singkatnya, suatu ketika Nabi SAW lagi duduk ngajar para sahabat. Nabi lagi duduk mengajar para sahabat. Posisinya duduk atau berdiri tidak dijelaskan. Ya, tidak dijelaskan. Bisa jadi Nabi ngajarnya sambil berdiri, bisa jadi ngajarnya sambil duduk. Tidak dijelaskan. Lagi asyik mengajar, datang seorang pria. Siapa pria ini? Bukan warga Madinah. Bukan warga Madinah, bukan kota Madinah, dari desa. Nah, sahabat kalau kedatangan orang dari desa, sahabat itu senang. Kenapa? Orang desa di masa Nabi Muhammad SAW
adalah orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Pendidikan agamanya terbatas. Sholat, puasa, zakat, haji terbatas. Hukum-hukum yang lain, adab, sopan santun, etika, bagaimana caranya di majelis ilmu, bagaimana caranya memuliakan Nabi Muhammad SAW, mereka belum dapat ilmunya. Mereka belum dapat ilmunya. Sehingga kalau yang datang itu orang desa, dimaklumi oleh Nabi Muhammad SAW. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia yang datang orang desa, kita harus waspada. Kenapa? Banyak ulama di desa. Karena desa-desa itu tempatnya pondok pesantren dan tempatnya santri-santri. Yang banyak punya adab di Indonesia justru orang desa. Mau ketemu kiai merangkak, hanya orang desa. Coba antum orang kota, mau ketemu guru kiai merangkak. Enggak. Tapi orang-orang desa adabnya lebih, kenapa? Dididik oleh para ulama. Beda zaman ini dengan zaman di masa hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya sampaikan ini? Jangan sampai nanti ada pola pikir kalau dibilang datang orang desa seakan-akan merendahkan orang desa. Biar kita tahu nih kondisi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang dusun tadi itu karena di desanya rumah itu jaraknya jauh-jauh dan pekerjaannya itu keras. Maka beliau-beliau suaranya nggak bisa pelan. Sama di negara kita ada beberapa wilayah yang masyarakatnya kalau ngomong otomatis keras. Beda dengan wilayah puncak, ini kalau ngomong lembut-lembut semua. Betul ya, lembut-lembut semua. Coba kita pergi ke wilayah Indonesia yang lain, kita ngomong pelan, apa? Begitu kita dengar saudara kita nih sama anak bangsa ngomongnya keras, kita kaget. Itu lagi ngomong atau bentak saya? Ternyata begitu cara ngomongnya, biasa keras. Nah yang satu ini dari desa, biasa ngomongnya keras. Datang-datang nggak nunggu majelis selesai, langsung teriak, mata sa'ah. Neriakin Nabi Muhammad SAW. Kapan kiamat, kapan kiamat. Orang ini nggak ngerti adabnya. Kalau ada orang lagi bicara, jangan dipotong. Siapapun kalau lagi bicara jangan dipotong. Apalagi kalau yang bicara Nabi Muhammad SAW. Jangan dipotong. Tapi sahabat lihat adabnya. Ada orang yang semacam itu, sahabat diam semua. Kenapa? Nabi lagi bicara, jangan buat keributan. Kadang-kadang kita berlagak, bela ulama, tapi kita justru buat ribut majelisnya ulama. Nabi Muhammad SAW melanjutkan omongannya, tidak motong. Tidak diam dan siapa itu. Tahu enggak saya lagi bicara. Baru datang enggak punya akhlak. Kamu enggak punya sopan santun. Kamu enggak punya adab. Kamu enggak ngerti siapa saya. Saya nabimu Nabi Muhammad SAW. Saya lagi bicara. Dengarkan yang sabar. Tunggu. Dan begitu Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul tidak mau para sahabat kehilangan ilmu. Karena orang kalau lagi bicara dipotong, berhenti, maka audiens akan teralihkan nanti perhatiannya. Kalau disampaikan lagi, nanti rasanya udah berubah. Hatinya udah enggak klik seperti awal. Momennya hilang. Maka Nabi Muhammad SAW tidak menghentikan ucapannya. SAW beliau fokus pada ucapan beliau, melanjutkan kajiannya tanpa terpengaruh oleh teriakan orang yang berteriak. Sementara kita ketika ceramah, ketika di majelis, ada bayi nangis terpengaruh, ada orang teriak pengaruh. Guru saya pernah mengatakan ketika saya mondok di Dalwah, seandainya helikopter jatuh di luar sana, jangan ada yang noleh, fokus lihat saya. Itu diambil dari cara mengajarnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada orang yang teriak, sahabat juga enggak terpengaruh, fokusnya pada Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang ini kok begitu mudah kita ini ketika belajar, kena suara orang batuk saja buyar. Ya, kena suara dari ringtone saja buyar. Terus kita nyarahin ringtone-nya. Udah usah nyalahin ringtone-nya, walaupun itu salah. Tapi yang lebih salah kalau kita terpengaruh. Berarti kita enggak punya niat yang besar dalam menuntut ilmu. Enggak punya fokus yang maksimal. Hati, fokus, terpusat pada guru, enggak akan ada yang bisa merusak hubungan itu. Contohnya, seorang kekasih yang lagi ngobrol sama kekasihnya. Di luar ada suara ban meletus, ada suara macam-macam. Dia lagi asyik, dia nggak ngerti apa-apa.
Kemudian setelah selesai ngobrolnya, ada yang ngasih tahu, itu rumah tetangga kompornya meledak. Wah itu banmu meledak. Hah? Apa? Kamu nggak dengar? Enggak. Masa nggak dengar? Enggak. Ternyata dia hanyut lagi ngobrol sama kekasihnya yang dia cintai. Nah kalau kita belajar sama guru, baru kena suara batuk kemudian hilang. Itu kira-kira kita belajar betul atau kita lagi melamun dengarkan guru ngomong? Nah, yang mana itu? Yang mana? Nah, ini sahabat terbukti di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ada seorang badui dari dusun ngomong dengan suara teriakan mata sa'ah. Tidak ada satu sahabat yang noleh, tidak ada satu sahabat yang terpengaruh. Semuanya fokus pada Nabi Muhammad SAW. Selesai Nabi Muhammad SAW menyampaikan yang harus disampaikan, baru nanya, manis sa'il. Tadi yang nanya, kapan kiamat, siapa? Bukan dimarahin loh ya, ditanya siapa? Saya wahai Nabi Muhammad SAW. Dilihat sama Rasulullah SAW, oh orang desa ini, orang desa. Ma'adattalaha, pertanyaannya enggak dijawab. Nah itu orang alim itu adalah orang yang tidak harus menjawab semua pertanyaan orang bertanya. Kadang-kadang kita memaksakan setiap orang nanya harus kita jawab sama seperti pertanyaannya. Nabi ditanya kapan kiamat, yang nanya nggak layak dapat jawaban waktu, yang nggak dijawab. Tidak menjawab pertanyaan bukan sebuah kekurangan. Nggak harus membela diri, oh saya sebetulnya ngerti, tapi nggak perlu saya sampaikan ke kamu, nggak perlu. Nabi Muhammad SAW melihat ini tidak boleh di-share, ini nggak boleh disampaikan, dan orang ini nggak layak dapat jawaban, yang nggak usah dijawab pertanyaannya. Maka Nabi balik bertanya, ma'adattalaha, kamu nanya kiamat-kiamat, punya persiapan enggak menghadapi kiamat? Rasul mengajarkan SAW, berpikirlah yang lebih urgent, bukan tentang waktunya, tapi kalau itu terjadi, udah siap belum? Mestinya kamu nanya persiapannya, bukan waktunya. Banyak orang nanya, kapan akad nikah saya? Kapan akad nikah saya? Pertanyaannya, udah punya persiapan apa kamu? Kalau udah siap kan kapanpun mau diakad nikahkan, enggak jadi masalah. Tapi kalau belum siap, KTP enggak punya, nanya kapan nikah? Kakaknya enggak ada, nanya kapan nikah? Uang mahar enggak ada, nanya kapan nikah? Seharusnya dia sudah katakan, saya udah punya KTP, saya udah punya kakak, saya udah menulis persyaratan, saya udah siap dinikahkan. Nah itu ajib. Rasulullah ngajarnya begitu. Kamu berpikir tentang persiapanmu saja, bukan kapan waktunya. Sehingga kapanpun waktunya enggak jadi masalah. Ma'adattalaha. Loh yang ajib nih jawabannya si Badui ditanya Nabi Muhammad SAW. Datang itu gayanya seperti orang yang udah siap perang itu. Udah seperti orang yang siap menghadapi kiamat. Ternyata siap, tapi persiapannya unik. Saya tidak mempersiapkan diri dengan punya banyak sholat. Saya tidak mempersiapkan diri dengan punya banyak puasa. Artinya sholatnya sedikit yang wajib-wajib saja. Puasanya sedikit yang wajib-wajib saja. Kalau yang lain kan ada Qiyamul Lail, ada puasa Daud, ada puasa 1 bulan 3 hari, ada puasa Senin Kemis. Yang satu ini puasanya Ramadan saja. Sholatnya 5 waktu saja. Tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli alaihi. Pertanyaan saya, kalau antum dengar ada orang ngomong begini, apa persiapanmu? Saya enggak punya sholat yang banyak, saya enggak punya puasa yang banyak, tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Kita akan ngomong apa itu? Kontradiktif ini. Pernyataan dengan kenyataan jauh berbeda, betul ya? Pernyataannya cinta Allah dan Rasulnya, kenyataannya amalnya yang wajib-wajib saja. Kalau kamu cinta Allah dan Rasulnya, seharusnya kamu itu ngomongnya, saya cinta Allah dan Rasulnya. Makanya saya punya sholat yang banyak, saya punya puasa yang banyak, saya punya zikir yang banyak, saya punya sedekah yang banyak, saya ahli silaturahim, saya ahli hadir majlis, saya ahli ziarah kubur setiap hari Jumat, saya ahli. Itu bukti saya cinta Allah dan Rasulnya. Itu sesuai pengakuannya sama kenyataannya sesuai.